Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Jenderal Afid Caniago. Beliau seorang jenderal. Bagaimana ketaatan beliau beribadah kepada Allah walaupun jenderal datang nggak belakangan. Ya. Baik, jenderal sampaikan hal-hal untuk ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan. Baik, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh muslim-muslimat yang bisa mendengar atau melihat channel YouTube ini, saya mengajak untuk selalu meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita, takwa kita. Usahakan pada hari Jumat itu sesegera mungkin meninggalkan kehidupan dunia, bekerja atau apa yang lain sebagainya. Kita segera ke masjid, kita dengarkan atau beribadah di masjid, baik berzikir, baik membaca Al-Quran dan sebagainya dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT. Amin ya Allah. Apalagi sekarang kita dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Kami sekali lagi mengajak kaum muslimin muslimat untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan silaturahim kita dengan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, dan lingkungan kita. Semoga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan insya Allah semuanya akan kita kembalikan kepada Allah SWT. Demikian, sekali lagi saya ngajak untuk kaum muslimin untuk segera ke masjid apabila pada hari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi kebanggaan saya adalah tadi waktu saya mau bertugas sebagai khotib, beliau seorang jenderal ada di saf paling depan. Paling tidak seorang jenderal menjadi contoh bagi anak buahnya. Kenapa hadirin? Yang tadi saya katakan, urusan ibadah di sisi Allah, mau dia raja, mau dia jenderal, mau dia bukan jenderal, yang diminta oleh Allah adalah ketakwaannya. Allah tidak pernah melihat wajah dan rupamu, Allah tidak pernah melihat hartamu, Allah tidak pernah melihat pangkat dan jabatanmu, tapi Allah melihat daripada ketakwaanmu. Jenderal, terima kasih. Karena bagi saya seorang ustadz menyampaikan agama biasa, tapi kalau ini seorang jenderal bisa menyampaikan agama, kita doakan semoga Jenderal Caniago Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi ilmunya, amin. Mudah-mudahan yang ada di pundak Bapak bisa menjadikan anak buahnya semakin taat beribadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat keimanan. Dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan perintah Allah dengan sukacita. Hadirin rahimakumullah. Ingat, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Yang kedua, nikmat sehat. Dengan nikmat sehat tersebut Allah berikan kita berbagai macam kemudahan untuk menjalankan aktivitas keseharian kita, termasuk kita menjalankan kewajiban yaitu bekerja, memberikan nafkah untuk anak istri kita. Maka jadikanlah nikmat tersebut semakin kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jangan sampai nikmat sehat dijadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nikmat-nikmat yang Allah berikan dijadikan kita semakin taat beribadah kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat berikutnya. La in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mencintai Rasulullah, kita yang mengikuti ajarannya, mudah-mudahan kelak Allah izinkan kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau karena ibadah kita tidak layak berjumpa dengan Rasulullah. Semoga cintanya kita kepada Rasulullah, banyak kita baca sholawat kepada Rasulullah, Allah izinkan kita berjumpa kelak dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana caranya mendiagnosa keimanan kita. Hadirin,
Sangat mudah sekali hadirin rahimakumullah. Sangat mudah. Seandai kata terjadi kurang sehat di dalam diri kita hadirin, makanan yang tadinya seharusnya enak menjadi tidak enak. Makanan yang tadinya manis terasa tawar. Makanan yang seharusnya asin tidak terasa. Itu sudah dipastikan hadirin, fisik kita sedang sakit hadirin rahimakumullah. Kalau masih nggak percaya juga, tambah lagi datang ke dokter. Dokter sudah bilang kita nggak sehat, kurang percaya juga, di ronsen hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana untuk mengetahui kadar keimanan kita turun, lemah atau kuat? Di kesempatan hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit saja cirinya hadirin rahimakumullah. Yang pertama hadirin rahimakumullah, ada ciri iman kita lemah hadirin. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat An-Anfal ayat 2 hadirin rahimakumullah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama hadirin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya hadirin. Cek keimanan kita di tiap waktu 5 kali Allah panggil kita dengan lantunan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Cek keimanan kita hadirin. Dan alhamdulillah saya takjub dengan para staf Kementerian Pertahanan RI hadirin. Saya takjub. Kenapa saya takjub? Ini di Masjid Pemerintahan Pertahanan RI. Subhanallah, saya takjub. Belum azan berkumandang sudah penuh masjid hadirin. Mudah-mudahan keimanan kita mantap hadirin rahimakumullah. Kenapa ayat ini disebut? Apabila diperdengarkan nama Allah bergetar hatinya, maka bergetar segera memenuhi panggilan Allah. Sementara di Masjid At-Taqwa ini, di komplek Kementerian Pertahanan RI, belum azan berkumandang sudah berkumpul penuh jamaah sholat. Tadi saya tengok kanan kiri sampai ke belakang. Tapi mudah-mudahan datang lebih awal bukan karena takut nggak kebagian tempat. Kalau datang lebih awal karena takut tidak kebagian tempat, bukan termasuk keimanan hadirin. Tapi karena takut nggak kebagian tempat hadirin. Perbaiki niat kita hadirin. Saya berharap penuhnya masjid ini sebelum berazan berkumandang, jangan hanya waktu Jumat saja hadirin, buktikan di setiap hari hadirin rahimakumullah. Karena khawatir kalau sebelum Jumat azan penuh, dikhawatirkan niat kita salah. Salahnya di mana? Salahnya, waduh, kalau datang nanti belakangan nggak kebagian tempat, bisa di teras nanti. Itu tidak termasuk ciri orang yang beriman hadirin. Tapi saya berbaik sangka, walaupun setiap hari nggak kesini. Nah, saya berharap hadirin rahimakumullah, saya berharap demi Allah, pangkat dan jabatan kita tidak dibawa mati hadirin. Pangkat dan jabatan kita hanya sesaat. Gunakan pangkat dan jabatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, kalau setiap waktu sholat sebelum azan berkumandang, di mana masjid, di tempat manapun ramai seperti ini, maka Allah hilangkan bala di Indonesia ini hadirin rahimakumullah. Karena apabila sudah manusia taat kepada Allah, segala keburukan Allah angkat dari muka bumi ini hadirin. Segala keberkahan Allah turunkan hadirin rahimakumullah. Ada orang malam dia beriman, siangnya imannya copot. Ada siangnya imannya copot, sorenya imannya balik lagi hadirin. Makanya Allah uji dengan kata-kata, apabila disebut nama Allah bergetar hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman, apabila disebut nama Allah bergetar. Nah, ini mau saya bahas sedikit nih hadirin. Oke, Jumatan nggak sepenuh ini sebelum azan berkumandang. Paling tidak ciri orang yang beriman, lagi rapat, lagi kerja, lagi di atas mobil, lagi di atas motor, lagi sibuk dengan perniagaan, mendengarkan azan berkumandang, hatinya bergetar, ya Allah Rabb, panggilan termulia di muka bumi ini engkau telah perdengarkan kepada hamba. Bergetar dia punya hati walaupun terlambat. Itu termasuk ciri orang yang beriman hadirin rahimakumullah.
Ciri orang yang beriman, bergetar hati. Contoh, lagi kumpul-kumpul, lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba dengar azan berkumandang, hati bergetar. Ada yang nyeletuk ngomong, udah azan yuk sholat. Masya Allah, itulah ciri orang yang beriman, hadirin. Dan Allah sebut pula dalam Al-Quran surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya, hadirin. Yang Allah tentukan waktunya, ingat, bukan maunya kita, tapi maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maunya kita enak, Pak, udah azan zuhur jam 12, nanti aja dah setengah 3, tanggung sekalian gabung sama asar. Itu maunya kita, Pak. Tapi maunya Allah punya aturan, hadirin. Sebagaimana aturan kementerian saat ini di masa pandemik, seorang tamu di swab, ikuti aturan. Tidak ikuti aturan, tidak boleh masuk. Sama, ikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tepat waktu. Semua ada aturannya, hadirin rahimakumullah. Salah satu fadilah Jumat, apabila datang sebelum azan berkumandang, datang lebih awal. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, hadirin, apa kata Nabi? Orang yang datang lebih awal sebelum azan berkumandang mendapatkan pahala bagaikan berkurban 1 ekor unta. Allahu Akbar. Jadi staf Kementerian Pertahanan hari ini mendapatkan pahala berkurban 1 ekor unta, karena banyak yang datang sebelum azan berkumandang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, ciri orang yang beriman, masih dalam ayat yang sama, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, bertambah kuat keimanannya. Jadi kalau Bapak di mobil, nyetir mobil, setel ayat-ayat Quran. Kalau ayat Quran menjadi sejuk hati kita mendengarnya, hadirin, atau nikmat kita mendengarnya, maka termasuklah kita orang yang beriman, hadirin. Bukankah apa yang kita dengar, apakah yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, itu dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari rumah, saya tidak tahu, mungkin di sini yang paling jauh rumahnya di Depok kali ya. Umpama dari Depok berangkat ke Kementerian Pertahanan, dari rumah udah baca murotal Quran, didengarkan telinga kita murotal Quran, hadirin, sampai ke Menhan berhenti itu Quran, maka demi Allah sepanjang jalan itu sudah mendapatkan pahala 2, hadirin. Yang pertama, pahala kita keluar rumah, niat nyari nafkah anak istri, lalu ditambah lagi dengan mendengarkan ayat-ayat Quran di dalam mobil. Masya Allah. Orang yang demikian umur bertambah tidak rugi, hadirin. Tapi yang menjadi rugi adalah apabila umur kita bertambah tapi amal ibadah kita tidak bertambah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan motivasi untuk kita